Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada gitu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak ada henti-hentinya menerpa kita gitu kan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, serta nikmat lain yang tidak akan habis kalau kita hitung gitu. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya dan keluarganya dan sahabatnya gitu, dan semoga kita termasuk dalam pengikutnya yang setia sehingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim dimanapun Anda berada gitu kan, dalam bukunya kitab Tanbihul Ghafalin, yaitu peringatan bagi yang lalai gitu, atau ancaman bagi orang yang lalai gitu kan, Abu Laits As-Samarkandi itu dia menceritakan tentang asal usul timbulnya hawa nafsu. Jadi sebelum manusia itu diciptakan, sebelum manusia, malaikat dan jin diciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menciptakan akal dan hawa nafsu gitu kan. Jadi Allah mempersiapkan perangkat-perangkat untuk nanti disematkan di dalam manusia. Nah, ketika selesai penciptaan akal dan hawa nafsu, kemudian Allah berfirman, bertanya kepada akal gitu, "Wahai akal, menghadaplah kepadaku." Kemudian akal menghadap terus bertanya gitu, "Siapa kamu, siapa aku?" gitu kan. Kemudian akal menjawab, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku," gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hal yang sama dilakukan kepada hawa nafsu ya. Hawa nafsu dipanggil, "Wahai hawa nafsu, menghadaplah kepadaku." Hawa nafsu cuek aja gitu kan. Kemudian ketika dipanggil tidak menghadap, kemudian Allah langsung bertanya kepada hawa nafsu gitu kan, "Siapa kamu dan siapa aku?" Kemudian dengan congkaknya hawa nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau," gitu kan. Jadi ucapan seperti orang yang sombong gitu kan. Jadi nggak mau bilang seperti yang akal gitu, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau," gitu kan. Kalau yang benar kayak tadi akal ya, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuanku," gitu. Tapi ini enggak. Nah, kemudian atas ucapan itu hawa nafsu dihukum di dalam api neraka selama 1000 tahun ya. Suatu riwayat mengatakan 100 tahun, tapi riwayat lain mengatakan 1000 tahun gitu kan. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam neraka selama 100 atau 1000 tahun, kemudian dikeluarkan. Allah bertanya kembali pertanyaan yang sama, dan hawa nafsu kembali menjawab dengan pertanyaan yang sama juga gitu kan. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam neraka, sama ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang 1000 tahun. Dan tapi ini nerakanya agak beda. Nerakanya dikasih suasana dingin ya. Kalau tadi api neraka, sekarang es yang sangat dingin gitu kan, sehingga hawa nafsu itu saking dinginnya dia menggigil gitu kan, menggigil kedinginan. Setelah itu dikeluarkan, dikasih pertanyaan yang sama, masih dijawab dengan pertanyaan yang sama, yaitu, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau," gitu. Kemudian Allah kembali menghukum hawa nafsu untuk yang ketiga kalinya di dalam neraka, tapi di dalam neraka ini dia tidak diberi makan dan tidak diberi minum, sehingga hawa nafsu kelaparan, kehausan selama 1000 tahun. Nah, kemudian dikeluarkan. Nah, setelah dihukum kelaparan selama 1000 tahun, kemudian hawa nafsu kembali ditanya oleh Allah. Nah, barulah setelah dihukum kelaparan selama 1000 tahun, hawa nafsu baru menjawab seperti akal, yaitu, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku," gitu kan. Nah, dari sini ya, hikmah yang kita panggil adalah itu untuk menundukkan hawa nafsu gitu kan. Cara yang paling ampuh gitu kan, itu dengan cara kita berlapar-lapar dan berhaus-haus, atau kalau dalam Islam itu puasa. Dan di sini awal mula timbulnya puasa ya, karena itu Allah memerintahkan kita untuk berpuasa ya di bulan Ramadan itu, dan juga puasa sunnah di bulan lainnya, untuk menundukkan hawa nafsu, karena musuh terbesar manusia itu adalah hawa nafsu. Sebagaimana disabdakan Rasul setelah perang Badar itu, Rasul bersabda bahwa ada musuh yang lebih besar dari perang Badar, yaitu musuhnya adalah mengalahkan ya, bukan mengalahkan musuh di perang Badar, tapi mengalahkan hawa nafsu, yaitu karena hawa nafsu inilah puncak segala macam mara bahaya. Jadi ditundukkan dengan cara berpuasa gitu, seperti halnya tadi dia dihukum 1000 tahun dengan lapar, akhirnya dia menyerah gitu. Jadi cara menyerahkan hawa nafsu itu dengan kita berpuasa, seperti itu ya. Nah, berpuasa ini juga, kalau kita rajin berpuasa itu tentu Allah akan menyukainya, dan ya segala macam apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan itu ketika kita berdoa itu
akan dikabulkan. Orang-orang yang berpuasa ketika dia berdoa itu kemungkinan dikabulkannya lebih tinggi ketika kita tidak sedang berpuasa, seperti itu ya. Jadi kalau sahabat muslim yang punya hajat, selain melakukan amalan rutin yang pernah saya kasih di episode sebelumnya, tambahkan supaya lebih cesplang gitu dengan berpuasa seperti itu ya, berpuasa. Kalau mau seperti bagus lagi, puasa seperti yang saya buat sebelumnya itu puasa Daud, wah itu lebih manjur. Habis itu sahabat muslim punya hajat apa, berdoa pasti Allah kabulkan gitu. Allah malu kalau kita sudah berpuasa terus kita sudah melakukan amalan-amalan tapi tidak dikabulkan gitu. Yang penting kita yakin seperti itu dan istiqomah. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat dan suka, tekan tombol like. Yang belum subscribe, tekan subscribe untuk bergabung. Dan jika ingin mendapat notifikasi di episode sebelumnya, tekan tombol lonceng gitu. Dan silakan di-share kalau menurut sahabat muslim ini bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.